Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan menyimak ilmiah versi Guru Gembul dan ilmiah versi Gus Wafi. Langsung saja kita simak videonya. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya?
Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan. Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa, atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini, misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah, itu termasuk historiografi, karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya. Begini, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan Pak Gembul. Islam itu Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis Pak Gembul? Kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis Pak Gembul. Belum selesai. Santai Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya.
bukan teksnya Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad, atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya, kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya Pak Gembul. Yang pertama, ittisalu sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya, benar nggak ada? Nah itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah adalatul rawi Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiai Imad, mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%. Tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori Pak Gembul di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.